Sip. Dari Coding Progress. Oke, selamat datang teman-teman di live class Jadi ASN di hari Jumat di sesi pertama. Ya, yang dimana sesi pertama ini adalah sesi gratis atau freemium. Kenapa freemium? Karena yang gratis cuma mendapatkan ya di saat jam itu aja. Dan kenapa ada miumnya? Karena ini bersifat kontennya nanti setelah ini jadi premium gitu. Jadi teman-teman yang pengen banget dapat rekaman dan PPT-nya, silakan teman-teman beli dengan kode promo 33. Batas untuk promonya di jam hari ini di pukul 23.59. Begitu teman-teman. Cepat sekarang juga, kalau enggak saya akan gak akan apa-apa. Oke, free hatin, free minum, free hatin ya. Siapa yang di sini jadi free hatin? Siapa yang cita-citanya prihatin? Enggak ya, jangan prihatin ya, tapi sejahtera. Tuh, 1 menit lagi kita udah tuh 19.10. Apakah saya akan mengunci? Ketik satu untuk kunci. Ketik satu untuk mengunci kahutnya. Ih, banyak banget ya. Ih, ambis banget. Kamu ambis banget ya, pengen menjadi ASN sangat-sangat ambis ya. Oke guys, kita akan kunci itu kahutnya. Mindi coba kunci Mindi. Oh, sudah. Saya sangat kejam sekali. Sudah dikunci. Udah. Yang yang telat nggak bisa. Yang telat nggak bisa. Yang telat nggak bisa. Ya Allah, kita udah 10 menit kita ya. Sebenarnya kita mulai nggak dari 10 menit yang lalu ya, tapi udah 15 menit yang lalu gitu. Ya, passwordnya apa Min? Ya nggak bisa. Sorry teman-teman. Mungkin kalau mau ikutan kahut datangnya di pukul 19 ya. Oke, nggak, Mimin nggak suka yang telat. Apalagi kalau Mimin yang telat berarti saya yang telat. Ya, kalian kalian wajib marahin saya ya. Min saya orang Indonesia. Oh, jangan dong, jangan jadi orang Indonesia. Oh, tidak TWK sekali. Udah langsung aja kita mulai, jangan banyak bacot. Langsung aja kita mulai kahutnya dipersilahkan.
Iya. Selamat untuk pemenang 1, 2, 3. Selamat kamu mendapatkan pon yang tertinggi tapi nggak dapat apa-apa. Kecepatan. Kenapa kecepatan? Teman-teman bisa dibantu diedukasi teman-teman yang kenapa kok kita mengambil cepat-cepat. Kenapa? Ayo. Ih, benar banget. Ih, aku suka, aku suka. Biar terbiasa. Benar. Ya, kenapa kita cepat-cepat? Satu, ini adalah metode yang kita udah dipakai dari tahun 2020. Jadi ini dipakai udah sekitar banyak hal. Kita dipakai berbagai platform. Yaitu contoh platformnya ya di Jadi ASN sendiri kita memakai waktu tahun 2021 itu kita memakai sistem seperti ini. Lalu di platform yang sebelah kami juga yang di Cerebrum juga di anak PTN kita memakai metode cepat. Jadi gimana caranya teman-teman di sini bisa terbiasa dengan mengerjakan waktu yang mepet banget biar nggak kaget nanti pada saat tesnya berlangsung begitu teman-teman. Memang nggak ada gambarnya, saya tidak memakai muka. Nah, nanti juga terbiasa untuk memikirkannya ya. Oke, saya cuma sekedar mengingatkan kembali lagi dan sekalian promo ads apa tuh saya ada placement ads terakhir yaitu hari ini ada promo 33 teman-teman. Ini adalah yang hari terakhir di promo 33. Batas maksimal promonya di jam 23.59 dengan kode promo 33 caps lock semua. Lalu teman-teman ini akan mendapatkan benefit banyak banget yaitu berupa simulasi, latihan soal, rekaman live class dan PPT juga yang dari kemarin-kemarin ataupun di hari ini juga. Begitu pula mendapatkan live class juga selama 2 sesi, di sesi 1 dan di sesi 2. Gitu teman-teman. Nggak ada ruginya teman-teman, cuman dengan harga 175 kamu bisa mendapatkan selama 1 tahun. Wah, sangat worth it sekali bukan? Dari harga 600 terus diturunin lagi sama kita 199 dikurang lagi dengan kode promo yang ada di sini promo 33 kami bisa mendapatkan dengan harga 175 rupiah. Ya, begitu saja. Ini Mince, masa depanmu gelap. Kenapa? Kok gelap? Ya, jangan lupa ya pengiriman cepat gratis ongkir ya. Pengiriman cepat gratis ongkir. Pengiriman cepat gratis ongkir. Ya, saya lagi domisili Jakarta, lagi hujan deras banget ya di Jakarta Pusat kalau nggak salah ini ya. Ini yang teman-teman Jakarta Pusat pada hujan nggak sih? Hujan ya. Aku di Amerika, Min. Masya Allah. Hujan, Min. Ya. Iya, ya, saya ini ya udah. Oke, belas saya ngasih muka. Oke. Belas saya ngasih muka. Oke, kita akan langsung mulai aja di pukul 1 menit lagi. Biar ngasih tahu saya bisa on cam. Nah, ini saya nggak gelap-gelap amat sih sebenarnya ya. Jadi oke, langsung aja kita live kelasnya bersama Kak Dwiki di persilahkan. Berapa peserta langsung sekarang di pukul 5.79? Enggak batikan. Bukan waktunya. Oke, jadi langsung kita mulai aja ya teman-teman ya. Karena udah jam 19:20, jadi langsung kita mulai untuk pertemuan malam hari ini. Kita mau belajar tentang apa? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat tadi dari kuisnya, itu mayoritas tentang kecepatan lah ya. Tapi kecepatan yang kita bahas di sesi kali ini itu masih yang sederhana-sederhananya. Kalau yang naik levelnya itu bakal dibahas di sesi kedua nanti bareng teman-teman yang udah premium. Oke, namun sebelumnya siapa tahu nih ada yang masih baru join atau ada yang masih kemarin-kemarin nggak pernah ikut bareng sama aku. Jadi izinkan aku memperkenalkan diri sebentar teman-teman. Perkenalkan nama aku Dwiki Sinaga, silahkan dipanggil Dwiki, terserah teman-teman aja. Saat ini berprofesi sebagai seorang ASN dan dulunya kuliah di PKN STAN dan sekarang lagi lanjut kuliah di BINUS. Itu aja mungkin untuk perkenalan singkatnya. Jadi aku yang bakal nemenin teman-teman belajar TIU di malam hari ini. Yuk,
tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke contoh-contoh soalnya. Oke, sebentar teman-teman, langsung kita mulai. Tapi sebelum dimulai ke soal, kita bikin untuk penjabaran materi awalnya dulu ya. Jadi tetap nanti materinya sebenarnya itu mayoritas kita bahas pada saat sambil ngerjain soal. Tapi untuk materi pengantarnya tetap kita berikan dulu di awal karena penting buat merefresh ingatan teman-teman. Siapa tahu nih, kan kita udah lama banget ya nggak belajar soal kecepatan ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak pernah ketemu lagi sama matematika atau fisika, kan udah lama banget tuh. Nah, sekarang kita coba dari rumus-rumus yang paling sederhana teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ingat dulu tuh aku nggak tahu sih di sekolah teman-teman pakai yang mana, karena jadi dulu tuh kita dituliskan gini, V sama dengan S per T. Nah, kalau di sekolahku dulu pakainya yang ini, V sama dengan S per T. Tapi ada juga teman-teman, ada juga yang pakai pakai JKW gitu ya, rumus Jokowi Kak, siap. Rumus Jokowi itu maksudnya JKW. Apa tuh JKW? Kalau misalnya kita buat bentuknya yang sama persis dengan V sama dengan S per T, maka K sama dengan J per W. Sebenarnya, oke, rumus segitiga, siap. Nanti kita bahas ya, pelan-pelan teman-teman. Nah, sekarang sebenarnya apa makna dari VST, apa makna dari JKW? Nah, untuk V itu teman-teman adalah kecepatan. Yang mana nantinya kecepatan biasanya untuk satuannya itu entah kilometer per jam, atau meter per sekon, atau apapun yang ada pernya. Itu dia. Nah, kemudian untuk S-nya itu adalah jarak, teman-teman. Jarak, ya sesimpel misalnya rumahku sampai ke sekolah berapa kilometer. Seperti itu kan. Nah, masuk yang terakhir, T adalah waktu. Waktu, itu nanti kalau misalnya di soal itu jelas kok. Durasi ketika melakukan perjalanan itu. Oke teman-teman. Nah kemudian tadi ada yang bilang segitiga JKW dong, segitiga Jokowi gitu kan. Apa maksudnya segitiga Jokowi? Nah jadi sebelum kita gambarkan segitiganya, kita harus tahu dulu V itu sama dengan K, S-nya itu adalah J, huruf depannya teman-teman. Jarak, W itu adalah waktu. Siapa tahu nanti aku ngomongnya V sama dengan S per T, misalnya gitu. Kalau kalian dulu lebih sering pakai apa waktu sekolah? V sama dengan S per T atau J sama dengan atau K sama dengan J per W? Nah, nanti silahkan masing-masing menyesuaikan aja ya teman-teman ya. Nah, karena beda-beda semua nih, ada pakai VST, ada yang pakai Jokowi. Kebetulan dulu aku international school, wah ilah, international school. Bacot betul, padahal sekolahnya dekat pasar, kabupaten lagi. Nah, jadi aku siapa tahu nanti pakai V sama dengan S per T, semoga teman-teman paham lah ya. Oke, sekarang kita udah tahu nih VST itu apa, JKW itu apa. Kemudian ada sebuah segitiga yang memudahkan perhitungan kita. Gimana tuh segitiganya? Seperti ini teman-teman. JKW baru tahu, iya jujur aku juga baru tahu JKW. Nggak pernah aku dulu pakai JKW. Nah, kita gambar segitiga sederhana, dan ini nanti cukup memudahkan kita. Oke, segitiganya untuk bagian atasnya itu kita isi dengan huruf J. Untuk di bawahnya itu kita bagi dua teman-teman. Kita bagi dua, kita isi di sebelah kirinya K, kita isi di sebelah kanannya W. Apa maknanya ini dan pada saat apa gunanya? Gitu kan? Apakah memang harus di atasnya J, di bawahnya K dan W? Nah, jadi teman-teman, ini nanti tinggal disesuaikan aja masing-masing ke pertanyaannya. Misalkan, di soal kita diketahui K-nya. Oh, di soal kita ada kecepatannya. Di soal kita ada juga waktunya. Maka yang belum kita dapat apa? Yang belum kita dapat, ya si S, si J-nya kan? Si J-nya doang yang belum dapat. Nah, karena J-nya belum ada, tinggal kita buat J sama dengan K kali W. Kenapa kali W? Karena mereka itu teman-teman satu baris. Mereka itu setara. Terus, misalkan yang ditanyakan adalah W. Misalnya J-nya dikasih tahu di soalnya kan, K-nya juga dikasih tahu. Tersisalah W. Misalkan ditanyakan W sama dengan apa? Waktu sama dengan apa? Berarti kita tulis yang J-nya di atas, kita tulis K-nya di bawah, pakai bantuan tanda per. Seperti itu aja teman-teman. Oke, kalau misalnya mungkin yang udah dapat di live kelas sebelumnya, mungkin buat teman-teman yang belum join, nggak apa-apa lah buat nambah-nambah ilmu ya. Nah, untuk rata-rata gimana? Next time pasti kita bahas teman-teman, bersabarlah pelan-pelan dari mulai yang paling mudah, naik level semuanya. Oke, nah sekarang itu kuharapkan teman-teman semoga kita bisa, ini hanya perkara mengganti-ganti posisi aja. Hanya mengganti-ganti posisi. Misalkan ditanyakan S-nya sama dengan apa? Ya kali silang, ya kan?
Jadinya V kali T. Ditanyakan, T-nya sama dengan apa? Ya tinggal dipindah-pindahin. Nggak ada yang sulit sebenarnya, tetap rumusnya situ aja. Misalnya T-nya ditanyakan, T-nya kita pindahin ke sini, V-nya kita tukar posisinya, gitu dia. Bisa ya teman-teman ya? Nah, semoga bisa, semoga bermanfaat buat kita. Mari kita cek kegunaannya buat soal. Emang berguna atau cuma basa-basi doang, gitu kan? Kita mulai yuk dari soal yang pertama, dari paling sederhana. Kak, jarak berpapasan gimana Kak? Waduh, kalau berpapasan kita bahas di sesi 2. Oke, sesi 1 kita bahas untuk dasar-dasarnya dulu teman-teman. Nah, yang pertama, soal kita adalah mengenai kecepatan rata-rata. Katanya, Andi berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2 meter per detik. Berapakah jarak yang ditempuh olehnya setelah 30 menit berjalan? Buat teman-teman yang mau coba jawab, silahkan jawab di pollingnya yang udah aku buka. Kalau kalian nggak mau jawab, nggak apa-apa. Bisa di-close, teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti kalian mau jawab lagi, bisa dibuka lagi. Jadi jangan dijadiin masalah, yang nggak suka, close aja. Supaya kolom chatnya bisa kita pakai maksimal buat bertanya. Nah, sekarang, untuk yang ini, katanya Andi berjalan dengan kecepatan rata-rata 2 meter per detik. Sebenarnya apa makna kecepatan rata-rata itu, teman-teman? Makna kecepatan rata-rata sebenarnya tetap aja. Dia adalah kecepatan. Terus kenapa ada kata rata-rata di belakangnya? Karena secara logika, nggak mungkin seseorang itu berjalan konstan. Kecepatannya 2 meter, 2 meter per detik, 2 meter per detik. Nggak mungkin. Emang dia mesin gitu kan? Nah, karena nggak mungkin dia berjalan konstan, maka dipakailah bahasanya kecepatan rata-rata. Jadi sebenarnya secara perhitungan jangan dibawa pusing, nggak ada bedanya. Oke, sekarang yang kita ketahui di soal adalah V-nya sama dengan 2 meter per detik, 2 meter per sekon. Oke, kita keep dulu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita dapat, sebelumnya untuk suaranya apakah kecil? Boleh direspon teman-teman? Sebentar. Tes. Aman? Aman ya? Oke, aman. Kalau misalnya nanti ada kendala, silahkan direspon lagi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. V sama dengan 2 meter per sekon. Itu adalah keterangan pertamanya. Kemudian yang kedua, apa lagi yang diketahui di soal? Setelah 30 menit berjalan, berarti itu sebagai T kan? T-nya katanya 30 menit teman-teman. T-nya 30 menit. Maka dari sini kita masukin dia ke rumus segitiga tadi. Kalau misalnya aku pakai S per VST, berarti yang di atas adalah S-nya, yang di bawah adalah V, dan di sini adalah T. Nggak ada bedanya sama Jokowi ya teman-teman ya. Tenang aja kalau kalian mau pakai JKW, nggak bakal beda hasilnya. Nah, sekarang apa yang perlu kita perhatikan? Jadi, kalau misalnya di soal kita udah diketahui V-nya, diketahui juga T-nya, maka udah jelas yang pasti dicari S-nya. Iya kan? Dan kalau kita cari, kita baca ulang soalnya, emang benar. Yang ditanyakan itu berapa jaraknya. Berarti rumus dari jarak adalah S sama dengan V dikali T. Kita taruh di bawah sini. S sama dengan V dikali T. Kita masukinlah teman-teman. S sama dengan V dikali T, maka V-nya 2, kita bikin 30, dapatlah 60. Loh, mana 60? Gitu kan? Kok nggak ada 60? Nah, dari sini nggak boleh kita asal mengalihkan. Kenapa nggak boleh? Harus kita perhatikan dulu satuannya. Jadi teman-teman, seandainya kita tuliskan ini ya, tadi kan V-nya 2 meter per detik ya, atau 2 meter per sekon. Semoga teman-teman nggak bingung, sekon sama detik sama aja. Dikali 30 menit. Nah, kalau kita lihat, di sini satuannya adalah sekon, di sini adalah menit. Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Karena nggak sama, nggak boleh kita kalikan. Terus gimana caranya biar boleh dikalikan? Samain dulu. Kita samakan dia ke detik. Oke, lebih gampang menyamakan ke detik. Coba, 30 menit itu berapa detik teman-teman? Berarti 30 dikali 60. Dan kenapa dikali 60? Coba, 1 menit berapa detik? 60. 2 menit 120. 3 menit 180. Berarti kan dikali-kali. Nah, kalau 30 menit, ya berarti 30 kali 60. Sama dengan 1800, satuannya sekarang sudah sekon atau detik. Oke, berarti langsung kita tulis di sini 2 meter per sekon sama dengan 1800 sekon. Nah, di sini barulah bisa kita coret teman-teman untuk S-nya. Coret, coret, karena bakal habis kan satuannya. Tersisa apa? 2 kali 1800 sama dengan 3600, satuannya tersisa meter. Inilah jawaban kita.
3.600 meter. Jawaban paling tepat adalah yang D. Bahas nomor berapa? Masih nomor 1. Kalau V-nya yang di atas gimana, Kak? Waduh, kalau yang ini itu sudah ketentuan ya teman-teman ya. Bukan berarti kita ubah. Bukan berarti kita ubah posisinya. Maaf, datangnya 60 dari mana? Jadi misalkan kalau mengubah menit ke detik itu harus kita kali 60. Seandainya 1 menit berapa detik? 1 dikali 60 detik. Seperti itu. Oke? Bisa ya teman-teman ya? Kalau pakai rumus JKW bisa nggak, Kak? Bisa dong, bisa banget. Nggak akan ada bedanya. Itu hanya beda bahasa doang, teman-teman. Oke? Aman ya? Nanti silahkan dicoba lagi, silahkan sambil dicoret-coret, sambil selain nonton kita coret-coret juga, pasti lebih mantep. Lanjut, siap. Kita coba lanjut lagi ke yang berikutnya. Aku suka pakai rumus JKW, Kak. Oke. Terima kasih banyak buat sharingnya. Teman-teman yang lain lebih suka apa nih? Kenapa kita jadi sesi sharing? Nggak apa-apa lah ya. Kalau kalian pakai JKW, it's okay. Oh udah, aku bikin soal berikutnya pakai JKW. Biar adil, biar senang kalian semua. Nah, soal berikutnya membahas tentang rumah Dandi. Rumah Dandi katanya berjarak 3,6 km dari kantor. Jika ia naik sepeda dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pergi pulang dari rumah ke kantor dalam 1 minggu, yaitu 6 hari kerja adalah berapa? Tadi kalau kulihat ini di pretestnya, entah teman-teman sudah pada muak semua kali atau gimana ya, males banget. Sepertinya masih banyak yang salah, padahal kategori soal yang mudah. Coba kita cek ya. Polling. Oke, siap. Polling. Mulai pusing. Kenapa kalian mulai pusing? Ada apa ini? Oke, sekarang kita bahas untuk pengerjaannya. Yang nggak mau jawab di polling silahkan di close. Di sini keterangan yang kita tahu adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah K. Oh sorry, oh ya, kecepatannya adalah 6 km per jam. Ada ya di soalnya ya, 6 km per jam. Kemudian ada jaraknya teman-teman, yang mana jarak itu simbolkan aja dia sama J. Ya kan? 3,6 km. Nah, pertanyaannya, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pergi pulang dari rumah ke kantor selama 1 minggu. Katanya lamanya waktu. Kalau kita lihat segitiga tadi teman-teman, segitiga setan ini, berarti di atasnya apa kita bikin? Di atasnya apa kita bikin? Di atasnya adalah jarak. Di bawahnya K dan W. Di soal kita apa yang diketahui? Di soal kita udah ada K-nya, udah ada juga J-nya. Otomatis yang ditanya pasti W-nya. Bener nggak W-nya ditanya? Coba lihat. Lamanya waktu, nah ini yang tanya. Berapa lamanya waktu? Gitu kan? Berapa lamanya waktu? Berarti udah benar. Kita cari W-nya. Oke teman-teman, untuk mencari W, berarti rumus yang kita butuhkan adalah J dibagi K. Bisa teman-teman? Berarti di sini yang perlu kita cari adalah J dibagi K. Pertanyaannya, untuk J-nya, untuk jaraknya berapa teman-teman? Ayo kita isi. Jadi kita bikin aja langsung. Untuk jaraknya, kita buat aja jarak totalnya teman-teman. Jarak total itu gimana? Kalau dia misalnya ini rumahnya dan ini kantornya, nah jarak mereka itu 3,6 juta tahun, oh bukan, 3,6 kilometer. Katanya dia pulang pergi teman-teman, pulang pergi, berarti si 3,6 tadi, karena dia tiap hari pulang pergi, kita kalikanlah 2. Loh kenapa 2 Kak? Karena pulang pergi, sekali buat pergi 3,6, sekali lagi buat pulang 3,6 lagi. Biar gampang 36,2. 3,6 kali 2. Nah, itu kan konteks 1 hari. Sementara seminggu dia berapa hari kerjanya teman-teman? Seminggu dia kerjanya 6 hari. Karena 6 hari, kita kalikan lagi sama 6. Jadi gitu dia, kita cari dulu. Jarak yang ditempuhnya dalam 1 hari berapa? 3,6 kali 2. Berarti kalau 6 hari, 3,6 kali 2 kali 6. Simpel aja. Dan untuk kecepatannya, kita isikan angka yang diketahui di soal, 6. Selesai. Tinggal perhitungan sederhana. 3,6 kali 2 kali 6, 43,2. Bagikan dengan 6. Kebetulan masih angka cantik lah ya. Bisa kita bayangkan. 43 bagi 6, 7 ya kan? 7 biar jadi 42. Oke. Berarti 7,2. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Bisa teman-teman? 6-nya dicoret aja. Siap. Kita coret ya. 6 dicoret. 3,6 kali 2, 7,2. Samalah.
Duanya dari mana, Kak? Silakan nanti mungkin teman-teman tonton ulang recordnya, tapi duanya ini dari mana? Karena rumah ke kantor itu sekali jalan. Kantor ke rumah pulangnya jadi 2 kali. Gitu dia. Bisa ya? Gimana guys? Kita lanjut nggak nih? Harus benar-benar teliti lihat soalnya. Iya, harus teliti banget. Tapi bayangin, secara penghitungan mudah banget kan teman-teman ya? Mudah banget. Nah, kecepatannya tetap karena bahasanya tadi kecepatan rata-rata. Memang nggak mungkin logikanya ya. Nggak mungkin kan orang tuh jalan benar-benar kayak robot 6 kilometer per jam. Nggak mungkin. Gitu. Bukannya C, Kak? Ya, boleh C kalau misalnya teman-teman C itu adalah 7,2. Kalau misalnya mau kita ganti ya. Oke, next lagi. Belum di screen, Bang. Oke, mohon maaf banget dah. Silahkan. Nanti teman-teman setelah aku selesai, silahkan langsung screenshot aja. Udah? Nih, udah sekalian pose. Nah, lanjut lagi. Aku takut dimarah-marahin nih. Kalau misalnya terlalu lama. Lanjut kita masuk ke soal yang berikutnya. Dandi, masih si Dandi juga. Si Dandi itu pergi ke rumah nenek. Jarak dari rumah nenek ke tempat Dandi adalah 120 km. Jarak rumahnya adalah 120 km. Oke, sebelum ku lanjut, buat teman-teman yang mau jawab, dipersilahkan jawab di pollingnya. Yang nggak mau jawab di polling, di close aja langsung. Oke, katanya jaraknya 120 km. Berarti kita pakai lagi si Jokowi tadi ya. Kalau teman-teman lebih suka Jokowi nggak apa-apa. Jarak sama dengan 120 km. Oke. Jarak itu ditempuh dengan sepeda motor, kecepatannya 40. V-nya 40, teman-teman. 40 km per jam. Kok V-nya sekarang kecepatan ya, Kak? Nah, bila Dandi berangkat dari rumah pukul 8, maka sampai rumah paman pukul. Ini soal termudah di Indonesia ini. Coba kita balikin lagi ya. J-nya di atas, K-nya di bawah, dan sebelahnya ada si W-nya. Ada di soalnya J, ada di soalnya K. Otomatis kita cari siapa? Carilah W-nya. Gimana cara cari W? Tinggal J per K. W itu waktu ya. Kita carilah waktunya dengan cara J per K. Masukinlah 120 dibagi 40. Karena udah sama satuannya sama-sama kilometer yang ini kan. Berarti bisa langsung kita hitung. 120 dibagi 40, 3 jam. Nah, 3 jam ini teman-teman ditambah 8, karena dia berangkatnya jam 8, berarti jadi berapa? Jam 8 pagi ditambah 3 jam sama dengan jam 11.00. Gitu dia. Kak, paman apa nenek? Oh iya, kita bikin aja panek. Oh bukan. Nenek ya, jangan dibawa pusing ya. Iya juga ya. Kenapa dia pergi ke rumah nenek? Jam berapa dia sampai ke paman? Yang mana kita tahu. Cuman karena ini kita anggap salah, kita anggap typo, maka kita bikin nenek. Tadi kahutnya salah kunci ya. Kita pukul ya kahutnya ya, kita pukul. Nah udah. Semoga kahutnya next time nggak salah lagi teman-teman. Nah sekarang untuk yang ini, semoga sebelah pada bisa semua. Ini masih yang paling dasar banget nih. Nah sekarang kita next untuk tipe soal yang berikutnya. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Semoga sudah di screenshot. Semoga aku tidak ada utang screenshot lagi. Lanjut lagi ke membahas tentang Wakanda dan Konoha. Buat teman-teman yang mau jawab di pollingnya, silahkan dijawab. Buat yang nggak mau, close aja langsung Zoom-nya. Oh jangan Zoom-nya di close, hanya pollingnya aja yang di close. Oke, kita baca bareng-bareng teman-teman. Jarak kota Wakanda dan dengan kota Konoha itu 240 km. Sebuah bus berangkat dari Wakanda pukul 14.00 WIB. Di perjalanan bus beristirahat selama 30 menit. Bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Maka bus tersebut akan tiba di kota Konoha dalam pukul berapa gitu kan. Nah, jadi balik lagi kita cek dulu apa yang diketahui. Ternyata diketahui jarak teman-teman. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 240 km. Oke, yang tadi kenapa cepat ku bikin soal sebelumnya? Karena mudah banget. Itu soal paling dasarnya, tinggal membagi aja kan. 120 bagi 40 sama dengan 3. Sayang banget kalau kalian kita berlama-lama di soal yang kayak gitu. Nah, sekarang kita next soalnya, kita variasikan. Coba teman-teman, udah diketahui J-nya sama dengan 240 km. Kemudian apalagi yang diketahui? Ada lagi kecepatan rata-ratanya, 60 km per jam. Tapi di sini tuh ada keterangan-keterangan tambahan. Katanya, sebuah bus berangkat pukul 14.00. Itu kita misalkan apa, teman? Oh iya Kak, sorry Kak. Maaf ya,
anak-anak international school kita harus menyesuaikan ke teman-teman yang dari kabupaten. Oh, bukan aku yang orang kabupaten. Oke, kita bikin jadi K, kecepatan. Siap. Nah, katanya pukul 14.00 berangkatnya. Itu buat apa? Nggak ada, itu kita keep aja. Nggak ada kita tulis keterangan di sini, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, tapi di sini ada yang penting. Busnya beristirahat 30 menit, teman-teman. Ada jam istirahatnya, udah kayak anak sekolah. Nah, jadi dari sini kita bikin lagi segitiga kematian tadi. Di atasnya ada J, di bawahnya K, di sini W. Karena diketahui di sini adalah J, diketahui di soalnya ada K, maka tentunya yang kita cari apa? Yang kita cari adalah W-nya. Coba, W jadi apa? W sama dengan J per K, maka tinggal kita masukin 240 per 60. Karena satuannya sudah sama-sama kilometer, maka sudah bisa dikerjain. Gitu ya. Nah, 240 dibagi 60 sama dengan 4. Satuannya apa? Pastinya jam dong, karena jam yang belum kita tulis. Oke, dapatlah kita 4 jam. Berarti teman-teman, pukul 14 dia berangkat. Di perjalanan, dia 4 jam butuhnya. Berarti jawabannya easy poll ya kan? Katanya berangkat 14.00. Kemudian di perjalanan, dia 4 jam. Berarti jawabannya adalah jam 18.00. Yang jawabannya adalah yang F, 18.00. Nah, mantep banget. Salah teman-teman. Kalau kita pilih yang F, maka kita langsung salah, langsung kalah kita. Kalah apa nggak tahu aku. Pokoknya salah lah. Nah, jadi kenapa salah? Karena dia ada istirahat. Ada jam istirahatnya teman-teman. Dia beristirahat di tengah-tengah perjalanan selama 30 menit. Kalau kulihat dari respon teman-teman di kolom chat, beda-beda semua. Ada yang ditambah 30, ada yang dikurang 30. Menurut kalian, ditambah apa dikurangi? Ayo, kita kan mau cari jam nyampe-nya. Kalau istirahat itu jadi ditambah atau dikurang? Coba kita logikakan. Misalkan aku pergi nih ke Medan. Aku pergi ke Medan. Kemudian aku di jalan 4 jam. Terus aku istirahat makan 30 menit. Jadi berapa lama aku di jalan? 4 jam 30 menit. Jadi nambah dong. Kalau kita istirahat jadi lebih cepat nyampe, mending aku istirahat terus. Tiba-tiba nyampe. Setuju ya? Harusnya istirahat itu menambah waktu perjalanan. Kalau mengurangi, mending kita tidur. Langsung sampai ke medannya. Salah berarti. Oke teman-teman, kira-kira dari situ basic logiknya, kita tambahinlah dia 30 menit, maka dapat 14.00 tambah 4 tambah 30 menit sama dengan 18.30. Bisa ya? Easy ya? Oke. Mungkin buat beberapa easy, buat beberapa mungkin masih salah, nggak apa-apa. Yang penting setelah ini, kita semua berpikir, oh easy poll ini. Ini yang paling mudah se-Indonesia. Easy peasy ya. Oke. Karena udah easy peasy banget, naik level lagi yuk. Kita cek lagi untuk soal-soal yang berikutnya. Oke. Jadi kita masih bahas yang sederhana. Nah, semoga dah. Screenshot dulu. Nanti aku merasa berdosa banget kalau kalian gak men-screenshot. Nah, kalau yang premium, langsung ada screenshotannya di materinya. Jailah S3 Digital Marketing. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ya. Kak, kasih waktu bentar ngerjain. Menurut kalian gimana guys? Mana suaranya? Kalau menurutku sih, kalau dikasih waktu, jatuhnya nanti nggak maksimal. Jadi banyak waktu yang terbuang, sayang. Mending kita banyak latihan soal. Langsung bahas ya. Oke, siap. Nah, sekarang teman-teman, kita baca soal yang berikutnya. Kita, tapi bukan kita Saf, berangkat dari kota A pada pukul 9.20 dan tiba di kota B pada pukul 13.55. Oke, katanya berangkat 9.20 dan tiba di kota B pukul 13.55. Apa informasi yang kita dapat di sini? Waktu. Karena ada dia jam perginya dan ada jam sampainya. Pertanyaannya teman-teman, berapa waktunya? Coba dijawab dulu. Dari jam 9.20 sampai jam 13.55 itu berapa jam menurut kalian? Ayo, berapa jam? Waktu nggak ada yang tahu, Kak. Oh, salah. 4.35, siap. Ada yang jawab 4.35. Oke. Sekarang kita keep teman-teman, bahwasanya waktunya adalah 4 jam 35 menit. Dari mana tuh? Misalnya ada yang nanyain kan? Itu coba bayangin aja deh. Bayangin jam tangan kalian atau bayangin jam dinding kalian. Kita berangkatnya 9.20, 13.55, tinggal kurangkan aja. 13.55 dikurang 9.20. Menitnya kurangin dulu, 55 kurang 20, 35. 13 kurang 9, 4. Berarti 4 jam 35 menit. Gampang lah ya. 4 jam 35 menit. Kemudian, katanya lagi teman-teman di sini,
beristirahat selama 1/4 jam. Nah, ini jadi masalah lagi nih. Kalau kulihat di kolom chatnya, tapi kita baca dulu ya, biar pelan-pelan. Jika ia mengendarai mobilnya kecepatannya 75 km, kita tulis lagi. Kecepatan berarti K, 75 km per jam. Dan istirahat selama 1/4 jam. Berarti dalam hal ini kita kan butuh S-nya. Karena itu yang tanyakan. S kok jadi SJ? Maaf teman-teman. Kita bikin lagi segitiganya ya. Segitiga bermuda. J, K, W. Semoga ini kalian merasa dipermudah ya sama segitiga ini ya. Nah, di soal kan diketahui tuh. W-nya ada. K-nya ada. Berarti kita cari J. Untuk mencari J-nya, kita perlu nanti J sama dengan K dikali W. Oke, kita keep. J sama dengan K dikali W. Pertanyaannya, teman-teman. Sekarang, katanya di sini ada beristirahat selama 1/4 jam. 1/4 jam itu berapa? 15 menit ya. Itu kita cepet aja. 1/4 jam itu 15 menit. Kalau misalnya ada yang nanyain, dari mana tuh Kak? Gampangnya, 1/4 jam kita kalikan sama 1/4 kali 60. Dapatlah hasilnya 15 menit. Aman ya teman-teman ya. Kak, W-nya nggak sempurna. Nggak ada yang sempurna selain Tuhan ya teman-teman. Cuman oke lah. Kita sempurnakan W-nya. Nah, semoga udah sesuai sama kemauanmu ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada jam istirahatnya. Kak tadi kan aku bilang, kalau istirahat ya ditambah dong. Iya kan? Kalau misalnya istirahat, ya tinggal kita tambahin dong teman-teman. Ya gampang aja. Berarti waktunya, karena katanya dia istirahat 15 menit, awalnya kan di perjalanan 4 jam 35 menit. Tambahinlah 15 menit. Berarti jadi 4 jam 50 menit. Menurut kalian teman-teman, menurut kalian itu ditambah 15 menit atau dikurangkan? Tadi kan aku bilang wajib ditambahkan. Nah, jadi teman-teman baca lagi soalnya. Tentukan sama apa sebenarnya yang dicari. Coba kita lihat. Di sini kita mau mencari jarak. Oke? Di sini kita mencari jarak, di sini kita mencari kecepatan. Berarti apakah jam istirahat ini kita ada kecepatannya, teman-teman? Coba aku tanya. Pada saat 15 menit istirahat, ada nggak kecepatan kita? Nggak ada. Asumsi kita ketika istirahat, ya diem. 0 gitu kan. Jadi selama 15 menit itu sebenarnya dia nggak kita hitung, nggak termasuk dia di bagian kecepatan. Karena kita di situ kondisinya nggak bergerak sama sekali. Nah, karena nggak masuk kecepatan, maka kita kurangkan 15 menit. Kita benar-benar nyari berapa sih waktu yang kita pakai buat bergerak tuh berapa? Kan bukan 4 jam 35 menit. Tapi 4 jam 20 menit. Gimana teman-teman? Sebelum ku lanjut nih, ada yang mau tanyain nggak? Jadi W yang sekarang yang lebih update-nya adalah 4 jam 20 menit ya. Aman? Ulang Kak? Astaga, oke siap. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat soal yang sebelumnya, itu kebalikannya. Soal sebelumnya kita mencari ini, jam nyampe-nya. Otomatis kalau jam nyampe, kita tambahkan waktu istirahatnya. Iya kan? Kalau jam ketika kita nyampai, berarti kita tambahkan jam istirahatnya. Nah, sekarang kenapa jadi dikurangin? Karena kita mau cari jarak. Kita mau cari S di sini. Kita mau cari jarak. Kemudian, pada saat kapan kita bergerak? Saat kapan kita punya kecepatan? Saat 4 jam 20 menit. Bukan ditambah. Kenapa kita kurangi 15 menit, Kak? Karena 15 menit dari antara waktu 4 jam itu, 15 menitnya kita pakai diam. Jadi kalau diam kita ngapain kita hitung pakai kecepatan kan? Keluarkan aja dia. Keluarkan. Gimana cara mengeluarkannya? Kurangi 15 menit. Nah, karena kita kurangi teman-teman, maka dapatlah sebenarnya waktu yang kita pakai buat bergerak itu adalah 4 jam 20 menit. Jadi inilah dasar kita untuk menjawab kotak merah ini. Oke, karena di sini teman-teman udah kita tahu K dan W-nya, maka tugas kita tinggal mengalihkan antara K dan W. Tapi balik lagi, nambah lagi kerjaan kita. Di sini kan satuannya kilometer per jam. Sementara di sini teman-teman 4 jam 20 menit. Gak bisa. Kalau kilometer per jam, kita kalikan dengan jam juga. Benar-benar harus jam. Harus pure jam. Gitu. Jadi gimana kita bikin? 4/1/3. Nice. Kalau misalnya ya, ada yang bilang 4/1/3. Dari mana 4/1/3? Gitu lagi kan. Nah, di sini memang isi room ini ada 700 kepala ya teman-teman ya. Jadi beda-beda semua. Jadi kita jelasin
Cara mengubah menit menjadi jam bagi 60. 20 menit berapa jam? 20 dibagi 60, baru dia satuannya jadi jam. Ingat teman-teman, ini nggak panjang sama sekali, cuman karena aku tuliskan lengkap aja. 4,3 bukan. Kalau kita bikin, 4,3 bisa sih, benar-benar. Tapi nanti jadi ribet ya untuk ngali-ngalikannya. Maka kita bikin bentuk pecahan aja teman-teman. 40, 20 per 6. Jadinya kan 1/3. Jadinya 4 jam tambah 1/3 jam. Ayo silahkan dibikin di catatan masing-masing biar kita nggak usah belajar jumlahin pecahan, udah nggak saatnya lagi. 4 tambah 1/3, 13/3. Bisa ya teman-teman ya, untuk penjumlahan pecahan kuanggap semoga semua teman-teman sudah paham banget. Oke? Nah, 13/3 ini itulah yang kita dapat dan satuannya sudah benar-benar fix jam. Sekarang tinggal kita cari J-nya berapa. Tadi kan J sama dengan K kali W. K-nya berapa teman-teman? 75. Dari mana tuh 75? Dari soalnya. W-nya berapa? 13/3. Dari mana? Itu yang kita dapat tadi. Oke, 13/3 ada yang bisa dicoret nggak? Coret, coret, sisa 25. Maka untuk mencari itu sebenarnya 25 kali 13. Inilah jawabannya. Perkara menghitung cepat, mungkin teman-teman harus banyak-banyak latihan. 25 kali 13. Ya kan? 25 kali 13, kalau aku sih pakai perkira-kiraan sih dulu. Kalau dulu aku malas ngerjain, aku dulu kira-kira gini teman-teman. Aku bikin dia jadi 25 kali 12, karena lebih cantik. 12 itu kurasa lebih cantik gitu loh. Nah, kemudian ku bikin lagi jadi 25 kali 4 kali 3. Kenapa kali 4? Karena gampang. 25 kali 4 itu 100. Kali 3, 300. Berarti jawabannya sekitar 300. 300 ke atas gitu kan. Dapatlah jawabannya yang E. Gitu dia teman-teman. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang dari pertanyaannya, kenapa ya kalau perkalian desimal sama pecahan beda hasilnya? Mungkin kita kurang teliti teman-teman. Itu aja. Nah, untuk yang tadi 13/3 dari mana? Silahkan teman-teman coba sendiri. 4 tambah 1/3 yang ini. Coba kira-kira berapa ya? Nah, itu tugas teman-teman tuh. 4 tambah 1/3 jawabannya berapa? Ayo, itu penjumlahan pecahan kita pelajari 2 tuh SD. Kak, 420 dari mana ya? 420 tuh dari sini. Ku bikin tanda love-nya ya. Biar teman-teman menotis dia. Kasihan udah kita tulis cantik-cantik. Tapi nggak dinotis. Nah, ini. 4 jam 35 menit, kita kurangi 15 menitnya teman-teman. Kak, kalau misalnya istirahat jadi dikurang, kok nggak nambah? Nah, mungkin teman-teman bisa tonton ulang recordnya. Tadi gimana? Untuk recordnya, apakah, untuk penjelasannya tadi, apakah sudah paham teman-teman? Kira-kira kalau misalnya kita tonton ulang recordnya, bisa nggak kira-kira jadi paham lagi? Bisa lah ya. Semoga tadi sudah cukup jelas. Kenapa dikurang? Kenapa soal sebelumnya ditambah? Karena beda yang ditanya teman-teman. Bisa ya? Boleh nggak nih kita lanjut lagi? Karena masih ada soal-soal kita, biar lebih mantep lagi. Nah, silakan teman-teman screenshot. Lanjut ya. Siap, terima kasih. Semoga teman-teman buat yang masih belum paham, semoga nanti bisa lebih paham lagi. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya ada katanya gini teman-teman. Kecepatan rata-rata mobil A pada 5 jam pertama adalah 30 km per jam. Oke, kita keep dulu. 5 jam pertama itu 30 km per jam. Kemudian tiap jam berikutnya tambah 10, tambah 10, tambah 10. Pada kecepatan 80, mogok karena kehabisan bensin. Maka berapakah kecepatan rata-rata mobil A mulai awal ia berangkat hingga terhenti? Berarti apa sebenarnya yang kita dapat di soal teman-teman? Kalau kita cek soal kita, itu ada dikasih tahu waktu, ya kan, ada jamnya kan, dan ada juga kecepatan. Ada waktu, ada kecepatan. Apa tuh yang kita dapat tuh apa? Katanya waktunya yang pertama dia 5 jam. 5 jam pertama ini teman-teman, kecepatannya 30 km per jam. Itulah makna di soal kita kan. Kemudian tiap jam berikutnya bertambah 10. Berarti selama 1 jam nanti dia kecepatannya jadi berapa? Jadi 40. Kemudian selama 1 jam lagi kecepatannya jadi berapa teman-teman? Naik lagi 50. Karena katanya tiap jamnya bertambah 10 km per jam dari awalnya. Oke? Tiap jamnya bertambah 10 km dari awalnya.
Berarti kita tulis dulu ya. 1 jam, naik lagi dia jadi 60. Naik lagi, tulis yuk, biar lebih paham. 1 jam, kecepatannya sekarang jadi 70. Dan 1 jam, kecepatannya jadi 80. Kita stop sampai sini. Kenapa kita stop, teman-teman? Coba lihat soalnya. Oh, nggak ada polling, Bang. Iya, siap. Kita polling menurut kalian siapa yang jadi presiden di 2024? Oh, bukan. Silakan teman-teman yang mau jawab, silakan dijawab di pollingnya. Selebihnya kita bahas di sini. Nggak usah dijawab yang tadi pertanyaanku ya. Itu politik banget, keluarin aja. Nggak usah dijawab. Nah, sekarang balik ke sini. Ku bilang tadi kan kita stop sampai 80. Kenapa di stop sampai 80? Karena ada keterangan di soal kita, pada kecepatan 80, dia mogok. Pada kecepatan 80, nggak maju lagi dia. Nah, pertanyaan soal kita, berapa kecepatannya dari mulai awal sampai mogok? Gitu dia. Berapa kecepatannya dari awal sampai mogok? Pertanyaannya, teman-teman, untuk mencari kecepatan rata-rata, kan gampang banget ya. Kalau rata-rata mah, ingat nggak teman-teman? Gimana cara mencari rata-rata dari 3, 5, dan 7? Gimana cara mencari rata-rata 3, 5, 7? Tinggal 3 tambah 5 tambah 7 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Kenapa dibagi 3? Karena ada 3 komponen dia. Ada 3 orang. Ada yang 3, ada 5, ada 7. Jumlahkan bagi 3. Nice. Jadi berapa tuh? 15. 5 lah kira-kira. Inilah rata-ratanya. Kak, dapat 357 dari mana ya? Oke, sekarang teman-teman kita tulis lagi di atasnya love yang besar-besar, kita bikin arsiran love-nya pemisalan. Jadi jangan dibawa pusing ya guys ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi. Berarti kan rata-rata itu kita jumlahkan semua, kita bagi berapa banyak gitu kan. Berarti Kak, gampang aja nih. Tinggal kita bikin 30 tambah 40 tambah 50 sampai nanti 80. Kita tambahkan semuanya. Kemudian teman-teman kita bagilah dia sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi 6. Berarti gini dong caranya. Gitu kan? Dan kalau teman-teman kerjain, dapatlah kita A. Sama dengan 40. Nah, kenapa teman-teman di sini, menurut kalian yang ini kita tulis di slide ini, benar apa salah? Ayo, menurut kalian emang begini, benar apa salah? Ada yang jawab 330 per 6, 55. Oke, benar, 55. Salah. Loh, kenapa salah? Bagian kan katanya cari rata-rata. Harusnya beneran kayak gini dong. Oh, bukannya 10 jam. Oke, kita bagi 10 boleh. Gimana? Tetap benar? Kalau sekarang dibagi 10 jadi gimana teman-teman? Nah, tetap salah. Mau gimana pun kalian bagikan di bawahnya, tetap salah. Kenapa? Jadi di matematika ada namanya kecepatan rata-rata dan rata-rata kecepatan. Yang kita cari tadi teman-teman, itu adalah rata-rata kecepatan. Yang kita cari ini rata-rata kecepatan. Beda makna antara rata-rata kecepatan dan kecepatan rata-rata. Nah, pusing lagi tuh. Gimana tuh maksudnya gitu kan? Kita bikinlah nih. Jadi ini yang di atas ini itu adalah rata-rata dari kecepatan. Rata-rata dari kecepatan. Apakah ini yang ditanyakan? Jawabannya bukan. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Wah, dibalik. Emang kalau dibalik jadi beda? Jawabannya iya. Kalau kecepatan rata-rata, ada rumusnya teman-teman. Kecepatan rata-rata, rumusnya jadi kayak gini. Aku tulis di sini ya. Aduh, ini udah acak-acakan banget, gak apa-apa lah ya. Kecepatan rata-rata, itu rumusnya gampang. Rumus kecepatan kan jarak dibagi waktu. Maka kecepatan rata-rata sama dengan jarak total dibagi waktu total. Itu dia bedanya. Jadi kalau misalnya ditanya kecepatan rata-rata, sama sebenarnya kayak rumus kecepatan biasa, sama. Tapi ada kata totalnya, karena ada banyak dia nanti. Berarti di sini kita butuh jarak totalnya berapa, waktu totalnya berapa. Untuk waktu total, kita sudah tahu sebenarnya. Berapa tuh teman-teman? Tinggal dijumlahin aja yang ini kan. Waktu total itu jumlahin aja. 5 tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, sampai terakhir. Jadi berapa tuh teman-teman? 10. 10 jam untuk waktu totalnya. Terus kalau misalnya jarak totalnya kan kita belum tahu untuk yang di atas. Berarti kita cari jarak total. Gimana cara jarak? Gampang aja. Tinggal kalian kalikan waktu dikali kecepatan. Setuju ya? Nggak pusing ya? Kalau jarak kan tadi, ya udah, siapa tahu ada yang pusing. Kita bikin lagi segitiganya.
J. Ingat teman-teman, ini nggak panjang, cuman karena aku tadi menjelaskan bedanya aja. Gitu dia. Nah, sekarang kita mau cari jarak, berarti K-nya diketahui, W-nya diketahui, kaliin aja. Nah, kalikanlah. 5 kali 30, 1 kali 40, 1 kali 50, 1 kali 60, 1 kali 70, 1 kali 80. Berapa tuh kita bikin teman-teman? 5 kali 30, 150. Ini 40, 50, 60, 70, 80. Tinggal kalian jumlahkan. Berapa hasilnya? Hasil penjumlahannya sama dengan 450. Jarak itu berarti kilometer ya. Nah, selesai kita. Kalau udah dapat 450, udah dapat waktunya 10, bagikan aja. Masukin ke sini. 450 dibagi 10 sama dengan 45. Jadi dapatlah kita jawabannya yang C. Berarti harus dihitung satu-satu. Iya, dan percaya deh, ini dihitung satu-satu, kelihatan panjang tuh karena ku bikin berbaris aja. Sebenarnya kan ini kan 1 kali 40 ya udah ngerti lah kita sebenarnya nggak usah tulis yang serapi ini. Yang penting teman-teman tahulah bahwasanya kita bikin waktu, kita bikin kecepatan, kita bikin jarak total, maka sekarang yang perlu kita bagikan adalah jarak total dan waktu. Ada cara cepatnya nggak Kak? Ada dong. Cara cepatnya adalah hafal rumus ini teman-teman. Jarak total dibagi waktu total. Setelah kita hafal rumusnya, isilah jarak totalnya berapa, waktu totalnya berapa, ya udah selesai. Gitu dia. Bisa ya teman-teman ya? Oke? Nah, semoga apa bedanya sama rumus 2 kali V1, V2, V1, V2? Boleh juga. Kalau misalnya, jadi ada lagi nih teman-teman. Kecepatan rata-rata, ini yang terakhir aja ya. Ada lagi katanya rumus 2 kali V1, V2 dibagi V1 tambah V2. Apa bedanya? Kan sama-sama kecepatan rata-rata. Bedanya tergantung. Kalau di soal kita, diketahui waktu dan jaraknya, jangan pakai ini. Ribet kan? Langsung aja masukin ke sininya, ke rumus yang tadi kita. Kalau udah diketahui jarak dan waktunya. Tapi kalau udah diketahui ternyata V1 dan V2-nya, maka masukinlah ke rumus ini. Tergantung sebenarnya aja teman-teman. 55 km itu rata-rata kecepatan, nice banget. Tapi kalau 45 kecepatan rata-rata. Rumus waktu papasan dan menyusul, nah kita istirahat sebentar 15 menit. Silahkan teman-teman masuk nanti di sesi 2-nya. Di sesi 2 bakal kita bahas tuntas gimana sebenarnya untuk konteks soal kecepatan yang naik level lagi. Yang membahas tentang menyusul dan berpapasan. Bisa ya? Jadi kita istirahat dulu teman-teman. Sampai jumpa di akhir zaman. Oh bukan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Semoga buat teman-teman yang ikut sesi 2 masih pada semangat belajar semua. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Akhir kata aku ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye.